حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Jadi, Insya Allah sampai hari kiamat ayat-ayat Allah akan menjadi sebab petunjuk bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Alhamdulillah Allah menjadikan kita dapat petunjuk. Berapa banyak orang yang rajin baca Quran nggak dapat juga petunjuknya itu. Ketika ada kerusakan di hati, ada kesombongan atau niatnya untuk seperti sebagian orang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dan lain-lain, hafalan Al-Qur'annya tujuannya adalah untuk apa? Nanti dapat uang banyak, karena dia nanti akan setelah hafal Quran dia akan duduk di tepi-tepi kubur. Untuk apa? Nanti ada orang menyewa dia membacakan Al-Qur'an penuh kepada apa? Kepada keluarga yang diinginkan. Kata Syekh Utsaimin, nggak ada pahala dia, karena pahala Al-Qur'an itu didapatkan kalau niatnya ikhlas. Ini niatnya cari uang. Gimana dikatakan, oh saya akan menghadiahkan pahala, nanti bayar 1.000 atau 2.000. Mana pahala kamu sementara kamu mencari uang, bukan mencari ridha Allah. Manakala niatnya salah, maka ribuan ayat yang dia baca nggak akan berfaedah bagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu illa huwa ma'ahum, kecuali Allah itu bersama mereka, ay muttali'un alaihim, yaitu dia melihat mereka. Kalau yaro itu melihat, ittala'a itu melihat dengan apa? Dengan perhatian banyak. Kalau untuk manusia seringnya ittala'a itu disertai dengan apa? Betul-betul yaitu menjulurkan lidah, menjulurkan leher ke dalam rumah atau ke dalam bilik dan semacam itu, ittala'a. Tayyib, yasma'u kalamahum, dia mendengar ucapan mereka, wa ya'lamu sirrahum wa najwahum, dan dia mengetahui rahasia-rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka. Wa rusuluhu ma'adzalika taktubu ma yatanajawna bih, dan bersamaan dengan itu para utusan Allah juga mencatat apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka bisik-bisikkan itu, berbincang secara rahasia. Utusan Allah dari kalangan malaikat. Ma'a ilmihi wa sam'ih, disertai dengan ilmu Allah dan pendengaran Allah. Allah tahu dan mendengar, demikian pula apa? Para malaikat juga mencatat. Kama qala subhanah, sebagaimana firman Allah subhanahu, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami itu tidak mendengar rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka? Bahkan kami mendengar, dan utusan kami ada di sisi mereka mencatat. Allahumma musta'an. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wala syakka fi iradati dzalik. Tidak ada keraguan bahwasanya inilah yang diinginkan, yaitu apa? Allah bersama mereka, maksudnya adalah ilmunya, dengan kesepakatan salaf. Ini kalam Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir sebelumnya, lafadznya memang membahas masalah itu. Walakinna sam'ahu aidan, tetapi pendengarannya juga seperti itu. Bukan hanya apa? Anta skip tu. Oh, anak terlompatkan. Walihaza haka ghairi wahid. Anta tak baca yang tu. Terskip ke bawah. Wala syakka. Oh iya ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, walihadza haka ghairu wahidin al-ijma'a ala anna al-murada bihadil ayah ma'iyatu ilmihi subhanahu. Karena itulah lebih dari satu orang ulama telah menukilkan ijma', kesepakatan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kebersamaan ilmu Allah subhanahu. Wala syakka fi iradati dzalik, dan tidak ada keraguan memang ayat ini menginginkan itu, yaitu Allah melihat. Walakinna sam'ahu aidan ma'a ilmihi bihim, tetapi pendengaran Allah juga seperti itu. Bukan hanya ilmunya yang bersama mereka, tapi juga pendengarannya. Juga apa? Pengetahuan Allah tentang mereka. Wa basarahu, dan penglihatan dia. Nafidhun fihim, yaitu menembus mereka. Bahkan apa? Mengetahui yang diisi hati. Allah melihat apa yang di dalam isi hati orang itu. Fahuwa subhanahu muttali'un ala khalqih, maka Allah yang maha suci itu melihat kepada para makhluknya. La yaghibu anhu min amrihim syai', tidak tersamarkan, tidak tersembunyi darinya sedikit pun dari urusan mereka. Qauluhu thumma yunabbi'uhum,
Kemudian Allah memberikan penjelasan, Allah memberitahu kepada mereka, yukhbiruhum yaumal qiyamah. Allah mengabari mereka pada hari kiamat bi jami'i a'malihim, dengan seluruh amalan mereka, yaitu tentang seluruh amalan mereka. Qala ta'ala wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Surat Al-Kahf. Dan mereka mendapati apa saja yang mereka amalkan tercatat di situ. Dan Rabbmu tidak mendolimi satu orang pun. Tayyib, qauluhu innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha tahu terhadap segalanya. Qala Imam Ahmad mengatakan iftatahal ayah bil ilm. Allah membuka ayat dengan masalah ilmu. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian waqtatamaha bil ilm. Allah juga menutupnya dengan ilmu. Innallaha bikulli syai'in alim. Tayyib, ini dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Cuma kenapa ana dulu nggak nyebutkan muka suratnya ya, Pak Ruf. Kemudian apa? Ada kelanjutannya kalam Imam Ahmad, sayang kalau hanya dipotong di sini. Imam Ahmad mengatakan maka ini menunjukkan bahwasanya kebersamaan yang dimaksudkan adalah kebersamaan ilmu. Wa qala Abu Umar bin Abdul Barr rahimahullah, ajmal ulama minas sahabati wat tabi'in. Para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in alladzina humila anhumut ta'wil, tafsirul Quran, yang mana tafsir Al-Quran itu diambil dari mereka, bukan dari ahli filsafat. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka telah bersepakat qalu fi ta'wili qaulih. Mereka berkata tentang arti atau tafsir dari firman Allah Ta'ala, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak terjadi adanya bisikan-bisikan, najwa, orang-orang yang berbisik, 3 orang, kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada orang yang 5 orang kecuali Allah yang keenam. Al-ayah huwa ala arsyih. Maksud seluruh salaf adalah Allah itu ada di atas arsy-Nya, wa ilmuhu bikulli makan, dan ilmu Allah di seluruh tempat. Wa ma khalafahum fi dzalika man yuhtajju biqaulih. Dan tidak ada yang menyelisihi para salaf tentang masalah ini, orang yang ucapannya itu menjadi hujjah. Enggak ada. Orang Mu'tazilah ucapan mereka bukan hujjah. Demikian pula Khawarij barangkali, atau Murji'ah, atau siapa yang pendapatnya menyelisihi ini. Ini At-Tamhid yang ke-7 muka surat 138. Baik, kita kembali kepada matan Syekhul Islam. Wa qauluhu ta'ala la tahzan innallaha ma'ana. Firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jangan engkau sedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Apakah maksudnya Allah bersama kita yang diinginkan di sini agar kita tidak sedih? Allah mengawasi kita, Allah siap membalas kejahatan kita? Bukan. Tapi maksudnya adalah apa? Allah bersama kita dengan pertolongannya, bantuannya, perlindungannya, petunjuknya. Ini menunjukkan kebersamaan yang ini tidak sama dengan kebersamaan yang pertama. Kalau yang pertama bersifat umum, yaitu pengawasan. Kebersamaan yang kedua ini khusus, yaitu pertolongan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khassah. Kebersamaan yang bersifat umum, yaitu pengawasan dan semacam itu, dan kebersamaan yang bersifat khusus, yaitu pertolongan dan bantuan kepada orang-orang bertakwa. Tidak sama antara makna yang ini dengan makna yang tadi. Baik. Makanya disebutkan di dalam syarahnya ini, qauluhu id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat beliau, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah pada tahun pertama Hijriyah, awal-awal. Memang sedang proses hijrah. Jangan engkau sedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kana hadzal qaulu amal hijrah. Ucapan ini adalah pada tahun 1 Hijriyah. Lamma hammal musyrikun. Jangan baca hum tapi hamma. Ketika orang-orang musyrikun bertekad atau berkeinginan biqatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au habsih, atau menangkap beliau, menangkap dalam artian menahan, menawan, au nafyih, atau mengusir beliau. Fa kharaja minhum hariban. Maka Rasulullah lari keluar dari mereka.
Ini menunjukkan apa yang namanya tawakal itu bukan berarti kita menyerahkan diri ke dalam api atau menyerahkan diri kepada ular atau menyerahkan diri kepada apa peluru-peluru dan panah, bukan. Tapi tawakal itu amalan hati bergantung pada Allah. Sementara dohir itu apa mengambil sebab-sebab keselamatan. Tidak seperti apa ucapan sebagian teman kita Allah yahdihim mengatakan apa saya tawakal pada Allah, kalau Allah menghendaki saya selamat peluru itu akan belok saja. Akhirnya betul-betul tertembak dia. Ya, tawakal tapi apa? Tapi mengambil sebab itu disyariatkan. Itu yang tadi adalah bunuh diri. Seperti apa kalau tawakal tapi kenapa kalian sampai apa rela yaitu berdusta kepada waktu di Damaj itu, dusta kepada apa pada petugas pembagian roti. Oh saya termasuk orang yang puasa, karena kalau orangnya puasa dia dapat fasiliti lebih, padahal dia dusta. Kalau tawakal kenyang, ngapain harus dusta? Ada ketika temannya tanya, tadi siang kamu sudah makan, kenapa petang aku tadi puasa dan minta roti? Maksud anak puasanya setelah asar. Ini serba pandai mentakwil, tapi nggak boleh, karena lafaz puasa kalau sudah diitlakkan berarti kembali ke makna syar'i, bukan makna bahasa lagi. Orang makin pandai makin apa? Berusaha menipu syariat. Disangka Allah boleh ditipu. Cuma syahidnya di sini apa? Rasulullah SAW walaupun beliau adalah sayyidul mutawakkilin, tapi ternyata apa? Beliau keluar. Walaupun yakin Allah menolong, tapi sekarang Allah mensyariatkan keluar. Menunjukkan apa? Umat seperti itu. Kalau tidak mampu dakwah di suatu negeri karena tekanan besar atau karena mendapatkan penyempitan, mendapatkan sekatan, bukan kemudian melakukan segala macam perkara yang menyelisihi syariat. Oh, kita buat jamiat aja lah, jamiat Bani Hashim. Enggak, Rasulullah enggak buat gitu. Dilarang di suatu tempat, sudah pergi, bumi Allah luas, selesai. Boleh jadi di tempat yang lain itu Allah akan memberikan kemenangan. Dan inilah fatwa syariah ya, bukan berarti buat jamiat, yayasan dengan alasan oh ini payung pelindung. Payung pelindung harus apa? Ikut syariat. Bukan apa? Ikut hawa nafsu dari apa? Dari gaya hidupnya orang-orang barat. Tayyib. Sahibahu sadiquh. Dan beliau disertai oleh sahabat beliau, sadiq yaitu teman dekat. Wa sahibuh, dan sahabat beliau Abu Bakar. Falaja ila ghari saur. Sur, bukan saur tapi sur dengan dhammah. Kemudian Rasulullah SAW itu masuk bernaung ke dalam gua sur. Kalau kahf itu adalah lubang gua secara umum. Tetapi kalau ghar itu adalah gua yang ada di gunung. Dan memang kenyataannya gua itu ada di gunung. Sementara orang-orang kafir yang dipimpin oleh siapa waktu itu? Oleh Abu Jahal sudah naik ke gunung itu. Bahkan apa? Mereka ada di hadapan gua itu, mereka ada di atas. Memang gunung itu bertingkat-tingkat. Ma'ruf, gunung itu ada bukit-bukitnya di atas. Sampai-sampai Abu Bakar sambil menangis mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka itu melihat ke arah kaki mereka, niscaya mereka melihat kita. Nah, ketika itulah Rasulullah mengatakan ini, la tahzan innallaha ma'ana. Memang guanya adalah apa? Di sana, di atas gunung, tapi bukan di puncaknya. Masih ada yang lebih tinggi dan musuh sudah sampai di situ. Disebutkan di sebagian riwayat, siapa itu Abu Jahal mengatakan apa? Saya merasa orang ini ada di sini, cuma mata kita sepertinya tertutup. Itu menunjukkan memang mereka punya pengalaman yang luas. Orang Arab punya kemampuan perang dan pengalaman yang hebat. Cuma apa? Pengalaman mereka kalah dengan apa? Dengan kekuatan Allah Ta'ala. Baik, kemudian salah satu ayam dalam 3 hari. Bagaimana dalam 3 hari masalah makan dan minum? Maka yang datang membantu adalah siapa? Abdurrahman atau Abdullah, anda lupa, anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Iya, Abdurrahman. Nah, dia yang apa? Dia yang membawa kambing banyak-banyak untuk menggembala keluar. Orang Quraisy nggak curiga semacam ini. Biasa orang menggembala keluar bahkan sampai pergi ke Madinah membawa kambing-kambing yang banyak. Nah, kemudian apa? Kemudian si Abdurrahmannya ini di waktu malam dia akan apa? Dia akan masuk ke gua itu memberikan bekal ini dan itu. Nah, kemudian di waktu pagi dia sudah apa? Sudah di tengah-tengah orang musyrikun lagi untuk mencari berita. Barangkali ada perkembangan apa. Baik. Dan yang menjadi apa itu namanya? Pemandu arah sampai ke Madinah adalah Abdullah bin Uraiqid. Waktu itu dia masih kafir, tapi dia disewa.
Untuk apa? Untuk memandu sampai ke Madinah. Kata para ulama, ini menunjukkan boleh kita menyewa orang kafir, minta bantuan kepada orang kafir demi kemaslahatan muslimin. Yang penting tidak sampai orang kafirnya itu menjajah agama kita, menjajah dan seterusnya, itu memasukkan pemikiran dan sebagainya. Ketika diperlukan itu boleh. Yang penting dia tidak kemudian menjadi pembesar, menjadi bangsawan dan sebagainya, bukan. Sekedar membantu. Tayyib. Liyarji'at talabu, tolab ini bukan masdar, tetapi ini adalah apa? Jamak taksir dari talib, yaitu para pemburu, para pencari. Agar para pencari itu pulang. Alladzina kharaju fi asarihim, yang mereka keluar untuk menelusuri jejak mereka. Summa yasiruna nahwal Madinah. Kemudian mereka, yaitu Rasulullah dan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dan itunya Abdullah bin Uraiqid. Makanya ini polanya adalah jamak, yaitu apa? Ada 3 orang. Walaupun 2 pun boleh, tapi kenyataannya adalah 3 orang. Mereka berangkat menuju ke Madinah. Bukan berarti dari Makkah langsung ke Madinah, karena orang munafik, orang-orang musyrikun tahu Rasulullah sudah ditunggu di Madinah, maka jalur ke Madinah langsung betul-betul mereka kejar dan mereka penuhi dengan apa? Pengawas. Nah, Rasulullah paham itu, maka apa? Rasulullah berangkat justru sebaliknya, ke arah apa? Pesisir, berpusing ke arah yang jauh, yang lain ke pesisir pantai, dan baru kemudian berpusing lagi ke arah Madinah. Jalur yang sama sekali mereka tidak menyangkanya. Inilah yang disebutkan dengan sanad yang sahih tentang kisah hijrahnya Rasulullah. Jadi betul-betul apa? Memang adu kepandaian di situ. Rasulullah tidak kemudian enggak apa, kita straight aja tawakal ala Allah, enggak. Walaupun beliau yakin pertolongan Allah, tetap beliau mensyariatkan adanya tipu daya semacam ini. Tayyib. Qal fa khafa Abu Bakrin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengkhawatirkan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusakinuh. Maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan beliau, wa yusabbitu, dan mengokohkan hati beliau, wa yaqul, dan beliau bersabda, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Apa persangkaanmu tentang 2 orang yang mana Allah adalah yang ketiga dari mereka? Bukan 3 orang Allah sebagai yang ketiga, bukan, tapi orangnya 2, Allah yang ketiga. Ini menunjukkan apa? Allah tidak sama dengan 2 orang yang pertama. Dan ini adalah bantahan yang sangat kuat bagi apa? Orang-orang wihdatul wujud. Mereka mengatakan Allah itu adalah makhluk ini semua. Dalil mereka apa? Ini ayat itu. Ma najwa min ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Kata para ulama, ini kebodohan kalian. Justru ayat ini membantah kalian. Seandainya Allah adalah makhluk yang berbisik-bisik itu sendiri, niscaya polanya seperti pola yang dipakai oleh orang-orang Nasara. Mengatakan Allah salisu salasah. Ada 3 makhluk, ada 3 benda, dan Allah yang ketiganya memang. Sementara ayat ini lain polanya. Ada 3 orang, Allah yang keempat. Ada 5 orang, Allah yang keenam. Menunjukkan Allah tidak sama dengan mereka. Tapi Allah memang apa? Selalu mengawasi mereka. Pengawasannya selalu bersama mereka. Dan pola ini pula yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan mengatakan apa sangkaanmu dengan 3 orang, Allah sebagai yang ketiga. Bukan, 2 orang dan Allah yang ketiga. Menunjukkan Allah itu apa? Terpisah dari jenis mereka, dan Allah bukan mereka. Ini pengambilan kalimat yang sangat teliti. Baik, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke 3653. Muslim nomor yang ke 2381. Tayyib, qala kama rawal Imam Ahmad fi musnadihi an Anas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dari Anas, anna Abu Bakrin haddatsah, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan hadis kepada beliau, qala qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fil ghar, dalam keadaan kami ada di dalam gua itu, lau anna ahadahum nadhara ila qadamaih, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke kedua telapak kaki mereka, maksudnya ke arah kaki mereka, la absarana tahta qadamaih, niscaya dia akan melihat kita di bawah kaki dia. Di bawah tidak selalu harus straight di bawah persis, tapi apa? Di samping-sampingnya itu, di arah bawah. Dan ini makruf bagi orang-orang yang biasa melihat gunung-gunung di Arab. Di depan dia boleh jadi
ada tempat yang agak tinggi, boleh jadi ada tempat agak rendah dan memang ada lubang dan seterusnya. Banyak gua-gua di sana. Tayyib, faqala Rasulullah SAW, ma dhannuka bitsnaini Allahu salisuhuma. Apa persangkaanmu tentang dua orang yang mana Allah lah yang ketiga bagi mereka berdua? Tayyib. Ini kalau yang Imam Ahmad adalah hadis yang ke-11, masih di awal-awal musnad, hadisnya sahih. Akhrajahu fi sahihain, juga diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahihain, dan ini telah kita sebutkan tadi. Walidzalika qala ulama, karena itulah para ulama mengatakan man angkara suhbata Abi Bakrin fahuwa kafir. Barang siapa mengingkari Abu Bakar sebagai sahabat, maka dia adalah kafir. Orang ini kafir. Kenapa? Liingkarihi kalamullah. Karena orang ini mengingkari kalamullah. Kenapa? Walaisa dzalika li ghairi Abi Bakar. Dan yang seperti yang demikian itu tidak diberikan kepada selain Abu Bakar. Dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, lafaz sahabat, yaitu yang khusus satu orang, itu hanya diberikan pada case ini aja. Idh qala li sahibih, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain-lain sifatnya umum. Walladzina ma'ah, yang bersama beliau dan semacam itu. Tapi yang ditansis sebagai sahabat adalah memang Abu Bakar As-Siddiq. Bukan yang lain, bukan, tapi apa? Abu Bakar adalah nomor satunya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.